Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO KOKA. Nah, langsung aja kita bahas dari track record dari KOKA ini ya. Jadi KOKA ini didirikan di tahun 2011 dan di tahun 2012 KOKA udah memperoleh proyek pertamanya yaitu renovasi interior untuk The Noble yang berlokasi di BSD Tangerang Selatan. Lalu di tahun 2013 KOKA ini bergabung sebagai anggota dari China Indonesia Trade Association. Lalu di tahun 2015, KOKA mengembangkan lini usaha baru. Lalu di 2017, KOKA menyelesaikan pembangunan pabrik manufacture di kawasan industri Jababeka, Jawa Barat. Lalu di tahun 2021, KOKA ini berpartisipasi dalam pengerjaan interior dalam konstruksi pabrik manufacture elektronik untuk PT Bright Mobile Telecommunication. Nah, mungkin banyak Sobat Maya yang kurang familiar ya dengan nama Bright Mobile Telecommunication ini. Nanti kita bahas di belakang. Ini perusahaan yang gede banget. Lalu di tahun 2022, KOKA juga melakukan investasi sebesar 30% ya di CMBI sebagai entitas asosiasi. Nah, CMBI ini bergerak di bidang perusahaan beton pracetak. Ini kita bahas belakangan juga ya. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari KOKA. Untuk kepemilikan saham terbesar ini dimiliki oleh Nona Kauching sebesar 57%. Nah, Nona Kauching ini adalah sekaligus direktur utama dari KOKA. Dan Nona Kauching itu adalah WNA ya Sobat Maya, warga negara asing dengan kewarganegaraan China. Jadi, KOKA ini adalah PMA ya Sobat Maya. Jadi perusahaan asing nih yang sahamnya itu juga dimiliki oleh warga negara asing. Dalam hal ini dimiliki oleh China. Nah, di IPO-nya KOKA ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak KOKA ini listing di bursanya kita. Nah, ini adalah Ibu Kauching ya, warga negara China berumur 41 tahun. Menurut saya pribadi, kalau pemegang saham terbesarnya itu turut andil di perusahaannya, apalagi sebagai direktur utama, hal ini menjadi salah satu sentimen positif. Oke, lalu kita lihat kinerjanya dari KOKA ya Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 ini pendapatannya kecil banget ya di 13,6 miliar. Tapi nggak heran karena di tahun 2020 itu adalah tahunnya pandemi, di mana sektor infrastruktur itu lagi hancur-hancurnya. Nah, di tahun 2020, KOKA ini juga mencatatkan rugi bersih ya sebesar 1,4 miliar. Tapi di tahun 2021, pendapatannya itu meningkat signifikan nih Sobat Maya menjadi 139,7 miliar dengan net profitnya itu di 11 miliar. Jadi langsung terjadi kenaikan laba dan juga pendapatan usaha. Lalu di tahun 2022 terjadi lagi ya peningkatan pertumbuhan pendapatan dan juga pertumbuhan laba usaha. Jadi bisnisnya bagus banget ya. Dan kalau misalnya kita lihat di periode yang sama, di 31 Maret, ini juga terjadi peningkatan ya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Begitu pula dengan laba bersihnya. Jadi untuk KOKA sendiri menurut saya menarik ya Sobat Maya. Apalagi tahun depan tuh tahun pemilu, di mana menurut saya sektornya infrastruktur itu bakalan naik nih. Jadi dia tuh kayak listing di saat yang tepat menurut saya. Lalu jika kita breakdown untuk klien-klien dari KOKA ini, menurut saya juga menarik nih Sobat Maya. Di sini kita bisa lihat ya, ada yang namanya PT Bright Mobile Telecommunication atau BMT. Nah, bagi yang belum tahu, BMT ini adalah Oppo Sobat Maya. Pabriknya Oppo. Tahu kan handphone Oppo ya? Nah, ini adalah pabriknya. Ini perusahaan yang gede banget. Ketika saya menjadi banker, saya tuh pernah jadi backup teman saya untuk handle PT BMT ini. Nah, PT BMT ini kan itu juga perusahaan China ya, PMA juga. Dan kayak direkturnya pun orang China. Karakteristik mereka itu apa-apa maunya cepet Sobat Maya. Terus kalaupun misalnya ada hal yang nggak bisa nih, pokoknya harus bisa. Kalau benar-benar nggak bisa, harus cari solusinya. Gimana ada cara lainnya. Jadi kalau untuk handle mereka ini, saya sih secara pribadi ya merasa quite stress ya untuk handle klien China ini. Tapi di sisi positifnya, kalau kita udah oke ya sama mereka ya, kita berhasil nih memenuhi standarnya mereka, apa yang mereka mau kita bisa lakuin, pokoknya do the best ya yang bisa kita lakukan, dan kita itu fast respon, mereka itu akan punya trust ke kita. Kalau misalnya mereka udah trust ke kita, nah itu enak tuh Sobat Maya. Makanya, bagi saya pribadi, untuk handle klien China, itu
gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kalau udah dapat trust-nya, itu enak banget. Tapi sebelum itu, wah, kita tuh kayak bisa stres banget lah kalau berhubungan dengan klien China. Dan Koka ini berhasil mendapatkan proyek dengan BMT. Menurut saya, ya ini memang mereka tuh bagus banget. Emang kerjaannya cepat dan pastinya bagus, Sobat Maya. Dan bagi saya, ini adalah salah satu sentimen positif ya untuk perusahaannya Koka. Waktu itu nilai proyeknya BMT sebesar 100,8 miliar. Dan ini gede ya. Waktu saya baca prospektusnya, saya tuh sempat ragu nih. Wah, ini proyeknya gede banget. Kira-kira di tahun mendatang bakalan ada nggak ya proyek-proyek gede seperti ini? Nah, setelah saya baca prospektusnya lebih lanjut, ternyata nggak perlu khawatir Sobat Maya. Kita bisa lihat ya, ternyata dari tahun ke tahun, proyek-proyek dari Koka ini malah makin besar nih Sobat Maya. Dan sekarang tuh lebih terfokus ke Morowali ya, Sulawesi Tengah. Banyak smelter di sana, mereka bantu juga di sana. Jadi project-projectnya ke depan tuh masih gede-gede. Lalu ini adalah proyeksi pengerjaan di masa mendatang. Kebanyakan kita bisa lihat ya Sobat Maya. Mayoritas itu untuk PT IMIP di Morowali. Lalu ada juga nih nantinya di IKN nih Sobat Maya di Kalimantan. Dan proyeksinya aja ini ada 480 miliar. Ini belum nambah lagi kalau misalnya mereka dapat proyek-proyek baru. Dan saya yakin kalau misalnya perusahaan China tuh ya, udah percaya kayak ke Koka ini, mereka tuh dari mulut ke mulut itu pasti akan kasih tahu ke teman-temannya, perusahaan-perusahaan China juga. Dan kita tahu sendiri perusahaan China itu lagi berkembang pesat-pesatnya. Jadi harusnya nggak menutup kemungkinan di masa mendatang kinerjanya Koka ini bakalan makin bagus lagi. Lalu tadi di awal kita ada membahas tentang akuisisi ataupun investasi Koka di perusahaan baru ya, yaitu CMBI. CMBI ini itu bergerak di bidang pembuatan beton pracetak. Nah, investasi awal Koka di sini itu adalah sebesar 7,7 miliar dan meningkat menjadi 11,9 miliar per 31 Maret 2023. Nah, ini sebenarnya kayak baru coba-coba ya, karena ini lini usaha baru. Tapi di bawah kepemimpinan Koka, saya lumayan yakin CMBI ini akan nantinya ya, memberikan kontribusi juga terhadap kinerjanya Koka. Jadi hal ini harusnya bagus Sobat Maya. Walaupun untuk saat ini malah investasi ini mengakibatkan kerugian investasi ya. Tapi di masa mendatang saya lumayan pede bahwa CMBI ini malah akan membawa ataupun memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerjanya Koka. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak 715 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 128 hingga 161. Sehingga dana yang akan diraup di IPO-nya Koka ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 115 miliar. Untuk perolehan dana IPO-nya nggak terlalu besar ya Sobat Maya jika kita bandingkan dengan pendapatan usaha dari Koka. Jadi ini masih fair banget. Lalu saya menemukan hal yang menarik nih di prospektusnya Koka. Jadi sebelumnya Koka ini ada rencana Sobat Maya untuk menerbitkan waran juga dengan rasio 5:1. Tapi per 13 Juli 2023 hal ini dibatalkan. Saya sendiri nggak tahu alasannya pembatalan untuk waran ini. Padahal kalau ada waran ya kita mah senang-senang aja ya yang ngambil dari IPO. Tapi mungkin mereka punya persepsi lain, punya pemikiran lain, sehingga akhirnya pemberian waran ini dibatalkan. Sehingga di IPO-nya Koka ini nggak ada waran dengan rasio 5:1 tersebut. Tapi it's okay ya. Mungkin ini menunjukkan malah mereka tuh pede dengan IPO-nya mereka. Sehingga nggak perlu nih memberikan pemanis alias waran kepada investor. Oke, kita lanjut ya. Dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 13,55% ini akan digunakan untuk belanja modal, yaitu pengadaan alat berat baru. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 86,45% akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini lumayan bagus ya Sobat Maya. Walaupun ya agak kurang greget, karena hampir keseluruhan dana itu dipakai untuk modal kerja. Sementara untuk belanja modalnya masih tergolong kecil. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Koka ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Nah, AI ini lumayan sering ya mengawal saham IPO. Dan di tahun 2023 ini, track record AI itu bagus banget menurut saya pribadi. Hingga saat ini belum ada satupun saham IPO yang dikawal oleh AI itu tutup di zona merah. Jadi saya lumayan pede untuk Koka ini harusnya ya
nggak tutup di zona merah. Walaupun mungkin nggak arah, tapi at least nggak tutup di zona merah. Apakah benar akan seperti itu? Mari kita tunggu aja ya sepak terjang AI di IPO-nya Koka ini. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari Koka. Langsung aja saya ke bagian ekuitas ya Sobat Maya. Jadi nggak bahas lagi aset dan juga liabilitasnya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ini terus bertumbuh ya dari tahun ke tahun ya. Hingga 31 Maret 2023, ekuitasnya udah menjadi 77,4 miliar. Nah, di sini yang perlu di-highlight adalah ada juga pembagian dividen saham ya Sobat Maya. Cuma nilainya nggak terlalu signifikan. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi pertumbuhan ekuitas, Koka ini bagus. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Koka ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, ini adalah valuasi dari Koka. Saya ambil di harga terendahnya yaitu di harga 128 dan juga harga tertingginya yaitu di harga 161. Jika Koka ini listing di harga terendahnya, maka PER-nya itu akan berada di 18,89 kali dan PBV-nya di 2,17 kali dengan market cap sebesar 366 miliar. Sementara kalau misalnya Koka ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 161, maka PER-nya akan berada di 23,76 kali dan PBV-nya di 2,39 kali dengan market cap sebesar 460 miliar. Menurut saya ini adalah valuasi yang cukup murah Sobat Maya. Apalagi untuk ukuran saham IPO ya. Dan tadi saya lupa jelasin di bagian laporan keuangan juga. Untuk DER dari Koka ini tergolong kecil, bahkan sangat kecil ya untuk ukuran perusahaan konstruksi dan juga infrastruktur. Padahal biasanya kalau perusahaan infrastruktur dan juga konstruksi itu kan DER-nya lumayan besar ya. Tapi di Koka ini enggak Sobat Maya. Ya, bisa dibilang modalnya kenceng lah. Kan perusahaan China ya. Lalu jika kita bandingkan dengan perusahaan konstruksi dan juga infrastruktur di sektor yang sejenis, maka saya bisa bilang bahwa valuasi dari Koka ini masih lumayan fair. Jadi walaupun Koka ini perusahaan IPO, tapi untuk valuasinya masih oke loh jika dibandingkan dengan perusahaan lain di sektor yang sejenis. Apalagi kalau misalnya kita lihat potensi dari proyek-proyek yang akan didapatkan Koka di masa mendatang. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, bisnis Koka ini sangat menarik ya. Selain adanya privilege connection dengan perusahaan China, prospek perusahaan di bidang konstruksi dan juga infrastruktur juga lagi bagus-bagusnya. Nggak menutup kemungkinan nih ya untuk proyek-proyek Koka itu akan semakin banyak di masa mendatang. Lalu Koka ini juga mulai masuk ya ke lini usaha baru yaitu beton pracetak yang tentunya berpotensi juga untuk meningkatkan kinerjanya Koka di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Koka ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya tergolong cukup bagus ya, walaupun memang kurang greget karena hampir keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Koka adalah AI. Nah, saham-saham yang dikawal oleh AI dalam beberapa waktu terakhir ini cukup memuaskan ya. Selama tahun 2023, belum ada satupun saham yang tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Nah, gimanakah sepak terjang AI di IPO-nya Koka ini? Semoga aja bisa lebih baik ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi valuasi, oke. Dari sisi prospek bisnis, oke. Dari sisi kinerjanya saat ini, oke. Dari sisi underwriter pun, oke. Jadi kayaknya nggak ada alasan nih bagi saya untuk skip IPO-nya Koka. Tapi again ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Koka, pastikan Sobat Maya itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Jangan karena saya ikut, semuanya jadi ikut-ikutan juga. Kita nggak pernah tahu nih, kalau misalnya dia mau dibawa turun dulu gimana? Kan kita nggak bisa pernah tahu 100% ya. Jadi think wise, think twice ya. Lakukan analisa kembali untuk IPO-nya Koka ini. Lebih jelasnya nanti saya akan order atau enggak IPO-nya Koka akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Yang bikin agak bingung kan paling nantinya tuh akan ada IPO barengan ya. Nah, paling alokasi dananya aja kalau misalnya agak terbatas kan alokasinya gimana. Nah, itu yang perlu dianalisa kembali. Oke Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Koka. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO Koka atau enggak?
Nah, Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.